Kemudian selanjutnya perkara 64, silakan. Waktu sekitar 10 menit sama. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami mewakili Hendra Joni, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Hamdanus S.Phil Islam dan Magister Sains. Keduanya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dengan nomor urut 1 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 261-PL.02-3/KPT/KPU/Kap/9 tentang penetapan nomor urut daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 memberikan kuasa kepada Ardian Sarjana Hukum Magister Hukum, Rianda Aspirasia Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Samsirudin Sarjana Hukum Magister Hukum, serta ada tambahan kuasa Ibu Heni Handayani Sarjana Hukum Magister Hukum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan pasal 157 ayat nomor 368 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, ini kita jadikan bukti P1. Perolehan suara masing-masing pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut. 1. Haji Hendra Joni Sarjana Hukum Magister Hukum dan Hamdanus Sarjana S.Phil MSI 86.074 suara. 2. Rusma Anwar MPD APT Rudi Haryansa SSI 128.922 suara. Dan 3. Dedi Rahmanto Putra SIP Afrianov Rajab SE 10.220 suara. Dan total suara sah adalah 225.216. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah 1. Haji Hendra Joni SHMH dan Hamdanus S.Phil MSI 186.401, Rusma Anwar MPD dan APT Rudi Haryansa SSI 128.386, dan Dedi Rahmanto SIP Afrianov Rajab 10.673. Total suara sah adalah 325.860. Bahwa menurut pemohon perselisihan perolehan suara pemohon tersebut disebabkan karena adanya, pertama, ditemukan adanya penyimpangan proses penghitungan suara di TPS serta yang dilakukan secara masif dan di berbagai tempat di seluruh TPS. Dalam hal mana yang seharusnya petugas TPS dalam penghitungan suara memakai rumus jumlah suara seluruh pengguna hak pilih B1, B2, dan B3 tidak boleh lebih dari dan besar jumlahnya dari seluruh pemilih ada di TPS. Selanjutnya, bahwa kami melihat adanya politik uang dan pembagian sembako di masa tenang dan penggunaan e-KTP dengan memobilisasi pemilih secara masif dan hilangnya hak pilih karena tidak menerima formulir C6. Oleh karena itu, pada petitum kami menyampaikan, pertama, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 368-PL.01-1-KPT-1301-KPU-Kap-12 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dengan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 368-PL.01-KPT-1301-KPU-Kap-12 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut. 1. Haji Hendra Joni Sarjana Hukum Magister Hukum dan Hamdanus Sarjana Filosofi Magister Sains 186.401. 2. Dr. Rusma Anwar MPD dan APT Rudi Haryansa SSI 128.786. 3. Dedi Rahmanto Putra SIP dan Afrianov Rajab SE 10.673. Sehingga total suara sah sebanyak 325.860 suara. Selanjutnya, meminta kepada KPU Pesisir Selatan untuk melakukan pemungutan suara lanjutan terhadap pemilih yang tidak menerima C6 dari KPU Pesisir Selatan.
Selanjutnya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ada catatan dari majelis panel. Silakan Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara kuasa pemohon, ini kaitannya adalah dengan surat kuasa. Ya. Saudara tadi namanya siapa? Ardian. Adrian ya. Ini ada 2 surat kuasa ya? Iya Yang Mulia, ada tambahan. Jadi ada 2 surat kuasa, yang satu surat kuasa tanggal 17 Desember ya, diterima MK 22 Desember, Ardian, Rianda, dan Samsirudin ya. Iya betul Yang Mulia. Terus yang kemudian 1 Januari ada lagi surat kuasa ya? Tambahan Yang Mulia. Tambahan, tapi kok tidak ditangani oleh calon wakil bupatinya ya? Calon wakil bupati yang memberikan kuasa tidak tanda tangan di situ. Kemudian namanya juga ada tambahan di situ, ada Henny, Erwin, dan Joni Pratama ya. Iya Yang Mulia. Ini mereka tanda tangan sendiri langsung ya. Iya Yang Mulia. Tapi ini yang terkait dengan calon wakil bupati tidak memberikan tanda tangan atas nama, hanya menyebutkan atas nama di situ ya. Betul Yang Mulia. Ini artinya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai bagaimana menyusun surat kuasa. Termasuk materainya juga ya. Ya. Tolong nanti semua hal yang terkait dengan hal itu dilengkapi semua ya. Baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Jadi itu catatan tadi khusus untuk surat kuasa ya. Kemudian bukti yang diajukan P1 sampai dengan P40.3 dengan catatan bukti P39 tidak terdapat dalam daftar alat bukti, tapi bukti fisiknya ada, jadi tinggal memperbaiki daftar buktinya ya. Benar ya? Mohon izin Yang Mulia, jadi di soft file, file yang kita serahkan itu ada, cuma yang di printnya itu tidak muncul yang nomor 39, jadi kami mohon izin hari ini memasukkan print out kembali Ya. yang sudah ada Baik. nomornya. Baik. Nanti diselesaikan dengan kepaniteraan ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Iya. Tapi pada prinsipnya benar ya. Benar ya, P1 sampai P40 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Lalu untuk perkara ini ada permohonan dari Dr. Andus Rusma Yul Anwar dan Pak Rudi Heriansah untuk menjadi pihak terkait. Setelah majelis panel membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan 1. Menerima Dr. Andus Rusma Yul Anwar dan Rudi Heriansah, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 64 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan.